teks aslinya Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16 begini. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Tetapi baptisan adalah bagian dari iman. Jadi kalau kamu beriman tidak dibaptis, kamu nggak selamat. Jadi bukan baptisannya menyelamatkan, tetapi imannya. Tapi kalau punya iman, nggak dibaptis, kamu nggak selamat. Nah, nangkep nggak Pak Melodi ini? Coba nangkep ya. Sebab kalau kamu punya iman, tetapi kamu nggak dibaptis, nggak mungkin. Sebab namanya iman itu harus dibaptis. Yesus sudah bilang, barang siapa percaya dan dibaptis. Begitu. Baptisan itu Karena adalah perintah Yesus langsung. gimana Pak? Berkali-kali Oke. Yesus berkata baptis, dan semua para rasul pun berkata, berilah dirimu dibaptis. Jadi penting sekali. Saya nggak berkata itu kalau nggak dibaptis nggak selamat, tetapi kalau dia punya kesempatan untuk dibaptis dan nggak baptis, saya meragukan imannya dia. Kecuali kalau pendetanya atau yang nginjili dia nggak menjelaskannya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Orang reform itu sudah tidak mewajibkan pembaptisan lagi ya. Ngapain dibaptis? Saya bilang ini harus dibaptis. Dia cuma begitu aja. Nanti pertanyaan adalah begini. Itu penjahat sebelah Yesus nggak dibaptis. Penjahat di sebelah Yesus mati di zaman hukum Taurat. Betul. Ya, belum mati. Makanya nggak perlu dibaptis. Tetapi setelah Yesus mati dan dibangkitkan, semua itu tidak pernah ada yang dibilang tidak dibaptis. Pasti urusannya baptisan. Itu menjadi Oke, Pak Paul. Iya, penting itu ya. Penting Ya. sekali. Satu lagi Pak Paul, saya ini Boleh. kan dari gereja HKBP. Dulu Ya. tuh waktu kecil saya diajarin, oh nggak boleh baptis ulang, baptisnya harus di gereja HKBP aja. Saya kira itu gimana ya Pak Paul? Nah, itu begini, Ada. di tahun 70 sampai tahun 90-an, bahkan gereja Pentakosta, kalau misalnya nih orang HKBP mau menikah sama orang Pentakosta dan mau diberkati di gereja Pentakosta, maka sama si pendeta Pentakosta ini, si orang HKBP ini harus dibaptis ulang. Iya, benar. Saya pernah dengar kayak gitu Pak Paul. Nah, Tapi tetapi setelah logika tuh tahun nggak klik. 95, tahun 2000-an, itu sudah nggak berlaku. Oke. Jadi masih ada yang kolot, tetapi orang memahami ternyata bukan masalah cara membaptisnya, tetapi airnya yang penting. Karena di dalam penafsiran kata baptisan sendiri, baptisan itu bukan diselam, tapi artinya dimandikan. Baptis itu artinya permandian, bukan selam. Kalau selam itu bapto, kalau baptis itu Oke. mandi. Jadi kalau Anda lihat Yesus di Sungai Yordan, terus kepalanya digerujuk sama Rasul Yohanes, sama Yohanes Iya. Pembaptis. Nah, itu yang benar begitu. Karena di kolam Bethesda yang di Yerusalem, di Yerusalem itu, mereka kalau mau Atonement Day, mereka pergi ke kolam Bethesda, terus itu kan setengah badan. Airnya itu ada Iya. kerujukannya di atasnya. Nah, caranya begitu. Nah, Oh. kemudian di dalam tradisi gereja ada sebuah kitab apokrifa yang namanya Didache ton Apostolon, yaitu pengajaran para rasul. Nah, itu adalah sebuah apokrifa, makanya tidak dimasukkan dalam kitab suci. Di dalam Didache ton Apostolon bagian baptisan, dia cerita begini. Di baptis itu caranya 3. Di dalam air yang mengalir. Kalau tidak ada air yang mengalir, maka bisa dengan air saja, air yang tenang, kolam misalnya. Kalau tidak Oke. ada keduanya, tidak cukup air, maka boleh digerujuk aja.
dikerucut kepalanya. Seperti pembaptisan orang Katolik kalau baptis bayi, kan kepalanya dikerucut. Oh, Nah, iya. begitu. Nah sekarang dipercik, dipercik. Nah tetapi itu yang dalam didache ton apostolon itu begitu. Sehingga sebetulnya cara itu tidak penting, tetapi yang penting airnya. Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 8 ada 3 saksi, Iya. air, darah, Air, dan roh. Darah kita iya. sudah tahu kan, pasti darah Yesus. Kalau air, apalagi? Kita kan nggak ada air yang berlaku sama kita lagi selain baptisan dan Roh Kudus. Udah ada pasti itu. Jadi Oke, Pak. darah Yesus, baptisan, dan Roh Kudus. Gitu, Pak. Ada pernah pengajaran dari seorang pendeta, saya ketemu langsung, Pak. Dia mengatakan bahwa dia itu yang memberikan pengertian bahwa baptisan itu harus terlentang, karena baptisan itu adalah bersama dengan kematian Yesus, Tuhan Yesus, begitu Pak. Itu aslinya mengatakan terus saya kejar Pak, yang di Roma 6. Roma 6 ya. Jadi nggak begitu Ya, mati Pak. dan bangkit bersama Kristus kan maksudnya kan. Jadi ada aneh-aneh ya. Saya pernah baptis orang, waktu saya baptis Ali Makrus itu, ada satu orang yang ikut sama saya, sekarang memang sengaja saya ajak, karena dia ada di dalam yayasan saya. Terus waktu saya baptisnya kan nggak usah telentang. Kalau saya pokoknya dia kena air, udah saya celup aja karena kolamnya kecil. Ya, terus saya celup, ya saya suruh jongkok, terus dia naik gitu kan. Tapi si orang ini nggak mau, maunya ditelentangkan, terus mau saya angkat. Sama dia bilang jangan diangkat, biar dia tenggelam, nanti dia ngambang sendiri. Alasannya supaya dibangkitkan. Kalau dia nggak ngambang sendiri, maka itu berarti dia dipenuhi roh jahat atau apa gitu ya. Pokoknya harus ngambang sendiri. Nah itu saya nggak setuju yang begitu. Cuman saya tuh nggak terese dengan yang begitu-begitu. Saya saya nggak mau debat yang begituan sama dia gitu ya. Tapi kalau yang sebenarnya itu salah. Itu pendapat seperti itu salah. Karena itu tidak biblikal sama sekali. Jadi nggak ada cerita yang harus bagaimana ya, bahkan para rasul aja tidak pernah mencatat seperti itu. Kalau itu sedemikian pentingnya, pasti akan ditulis demikian gitu ya.